jelas, tegas. Siapa dulu kakak asuhnya? Masih ada lagi? Ya, Pak Nasir Jamil ya. Baik, terima kasih Ketua. Saya ingin menyampaikan terima kasih juga kepada Ketua Komisi 3 dan Wakil Ketua Komisi 3 yang menginisiasi penerimaan dan pertemuan pada hari ini. Apalagi langsung melalui daring ada Wakapolda Sulut, maksud saya bukan Sumatera Utara, dan Dirkrimsus. Jadi ini seperti yang disampaikan oleh sejumlah kolega sebelumnya, ya ini bukan yang ingin kita remehkan, kita abaikan, dan mudah-mudahan ini bisa ditindaklanjuti oleh aparat kepolisian di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara. Nah, dalam kesempatan ini kami ingin kasih tahu juga bahwa di Komisi 3 ada panitia kerja penegakan hukum sumber daya alam. Ini juga bahagian dari kekayaan sumber daya alam yang ada di Sulawesi Utara, khususnya di Pulau Sangihe. Ya. Bacaannya Sangihe atau Sangi? Ya? Sangi. Ya. Jadi ada Sanger, ada Sangir. Ya. Ya. Di Aceh itu ada kopi Sanger namanya. Tapi Sanger itu saling ngerti maksudnya. Ya, mudah-mudahan nanti melalui Ketua Panitia Kerja Penegakan Hukum Sumber Daya Alam bisa menindaklanjuti ini. Yang kedua, saya pikir kami meminta ya agar aparat kepolisian di wilayah Sulawesi Utara itu ya menindaklanjuti ini harapan pemohon ya untuk tidak mendukung perbuatan melawan hukum. Ya. Pertambangan tanpa izin di Pulau Sangihe itu. Jadi mohon Wakapolda ya agar aparat penegak hukum ya baik itu kepolisian, pejabat dan lain sebagainya untuk tidak melakukan pembangkangan ya dan membantu pihak-pihak lain yang ingin melawan ya terhadap hal-hal yang sebenarnya sudah dilarang. Yang kedua, kami juga meminta kepada kepolisian daerah Sulawesi Utara untuk melindungi masyarakat, ya, melindungi masyarakat. Sebab dari apa yang disampaikan, sepertinya ada tindakan-tindakan yang masyarakat itu menjadi takut, khawatir. Oleh karena itu, ini penting kami sampaikan di sini, ya, jangan sampai kemudian orang-orang besar ini mengalahkan orang-orang kecil, orang-orang kuat ini mengalahkan orang-orang lemah di sana. Tadi kami sudah melihat, mendengar langsung ya bagaimana keindahan Pulau Sangihe itu, ya, dan tentu saja ini harus kita jaga. Mungkin Pak Wakapolda ingat ya salah satu nomor 7 cita Presiden itu soal reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Sementara nomor 8-nya itu adalah harmoni lingkungan. Jadi penegakan hukum yang baik itu akan menghadirkan keharmonian ya, lingkungan. Jadi kalau penegakan hukumnya tidak tegak, maka lingkungan akan bisa hancur. Nah kalau kita lihat apa yang dialami oleh masyarakat di sana, ya, yang terjadi itu adalah potensi terjadi bencana alam, ya, kemudian lingkungan hidup terancam, dan juga hilangnya tempat tinggal. Nah ini mudah-mudahan menjadi perhatian kita semuanya dan kami dari ruang Komisi 3 ini mengharapkan agar aparat kepolisian ya, di wilayah hukum Polda Sulawesi Utara bisa benar-benar menjalankan amanat Kapolri ya, terkait dengan polisi yang presisi ya mampu memprediksikan situasi yang di sana sehingga kemudian tidak terjadi gejolak lagi. Mudah-mudahan demikian harapan kami. Pak Wakapolda, Pak Dirkrimsus, dan semua jajaran yang hadir di sana. Terima kasih Ketua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Pak Tandra. Terima kasih pimpinan. Tandra, ini vokalis dari Golkar. Terima kasih pimpinan, rekan-rekan dari Kepulauan Sangihe yang saya hormati, saya cintai. Pak Wakapolda dan jajarannya yang saya hormati. Saya minta perhatian khusus dari jajaran Polda Sulawesi Utara. Yang kedua, saya memulai
perbincangan saya ini dengan satu hal yang penting. Ya. Ada ungkapan yang mengatakan bahwa law is a tool of social engineering. Oleh karena itu Pak Wakapolda dan jajarannya, saya minta ini agar diperhatikan dengan sungguh-sungguh. Pertama, pertambangan ini tadi sudah disampaikan oleh rekan kami, senior kami, Pak Rikwanto ini. Kita semua sudah sepakat bahwa izin pertambangan PT TMS ya sudah dicabut. Artinya kan itu sudah ilegal, itu sudah sepakat. Itu pertama dulu. Yang kedua, masalah-masalah yang berkaitan dengan lingkungan. Tadi hampir separuh dari pulau itu habis dibabat, merusak sumber daya hayati. Ya, saya ingin agar pihak Polda Sulut itu harus bisa memahami persoalan ini secara luas, karena hukum itu adalah alat untuk rekayasa sosial. Makanan sagu itu bukan saja merupakan makanan, tapi itu identitas. Nah, oleh karena itu tugas dari kita semua untuk menjaga identitas ini kan. Masyarakat di Kepulauan Timur, saya juga dari Papua dan Maluku juga makan sagu. Identitas kami itu, ya kan? Dan ini harus dijaga. Yang kedua, masalah yang berkaitan dengan lingkungan itu harusnya juga mendapatkan perhatian yang serius. Kalau dalam data yang saya lihat ini Pak Wakapolda dan jajarannya, aktivitas alat berat di Bowone pada tanggal 8 Maret 2025. Ini baru terjadi nih. Oleh karena itu, kami minta agar pihak kepolisian, khususnya di Polda Sulut, jauh lebih aktif, proaktif untuk melihat persoalan seperti ini. Yang berikutnya, seperti tadi sudah dikatakan bahwa kita semua sepakat bahwa aktivitas pertambangan yang izinnya sudah dicabut itu ilegal. Nah, seperti yang Pak Wakapolda sampaikan sendiri, bahwa pada tanggal 4 Agustus 2023 terjadi kerjasama antara PT TMS dan PT Harita Jaya. Kemudian pada tanggal 8 Agustus TMS dengan PT Mahamu. Pak Wakapolda dan Pak Dirkrimsus, yang bersangkutan itu sudah paham bahwa dia tidak lagi mempunyai hak untuk melakukan yang namanya aktivitas mining. Tetapi dia bekerja, ya. Kalau di dalam istilah teknis hukum itu ada mens reanya dan ada actus reusnya. Tindakan ini, perbuatan pidana ini menurut saya sudah lengkap. Mestinya harus diproses secara hukum. Jangan dibiarkan. Itu. Yang kedua, harus diingat, jangan melihat dari undang-undang pertambangan saja Pak Dirkrimsus. Membawa alat berat ke dalam kawasan hutan tanpa izin itu juga melanggar undang-undang lingkungan. Mohon diproses aja gitu. Sehingga ini menjadi contoh. Ya. Kalau kita melihat kembali kepada politik hukum yang sedang ditegakkan oleh presiden kita, maka Polri sebagai alat kelengkapan negara berada langsung di bawah presiden harus tegak lurus. Pak Wakapolda, kami meminta agar ini supaya ditindak tegas, jangan lagi dibiarkan. Saya rasa demikian pimpinan, terima kasih atas